99,2 FM Radio Suara Unip Radionya Bengkulu, Akademia Bengkulu. Selamat siang dan apa kabarnya? Siang ini seperti yang udah kita janjiin sebelum-sebelumnya, di edisi 17 Juni 2020 di hari Rabu, selama 1 jam ke depan kita bakal bincang-bincang santai dengan SDG Center bareng Pak Jonet Santoso. Dan kebetulan juga hari ini kamu bakal temenin bareng aku, Nofri Ferdiansyah, yang bakal jadi hostnya di sini untuk bincang-bincang hari ini selama 1 jam ke depan. Dan sebelum kita mulai bincang-bincang, kita kenalan dulu kali ya bareng Pak Jonetnya sendiri. Ya. Hai Pak, apa kabar? Baik. Gimana perjalanannya tadi? Sepi karena pertama mungkin pas istirahat, yang kedua kan masih ada juga social distancing. Iya. Jadi lalu lintas nggak begitu ramai gitu. Oke. Kebetulan rumah saya di belakang Unip saja, kira-kira 10 menit saja. Oh, jadi dekat ya? Dekat. Wah, berarti harus sering main kesini dong. Iya, ke Unip pasti. Iya. Oke, Pak Jonet sendiri, kita mau kenalan lebih dalam lagi. Siapa sih Pak Jonet ini? Mungkin teman-teman nanti Akademia Bengkulu penasaran juga, siapa sih Pak Jonet? Oh gitu ya? Iya. Iya, jadi sebenarnya usia saya masih sangat muda. Jadi, Wow, kelihatan ya dari raut mukanya. Ini saya bisa ngomong gini karena di radio kan. Iya. Tapi nanti kita upload. Oh gitu. Nah, kalau gitu ya. Mungkin kita ada filter sendiri, Iya, jadi iya. mukanya jadi Oke. jadi lebih ini. Nanti kita edit. Oke. Saya nama lengkapnya Jonet Santoso. Sehari-hari saya mengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu. Lebih spesifiknya di jurusan Administrasi Publik. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nah, saya lahir di Jogja 1 Juni 1960 ya kan, masih muda kan? Iya, Kemudian, itu mungkin 17 tahun ya sekarang. Iya. Lebih berapa ya? Iya. Sekarang ini kalau kita lihat usia gitu sudah nggak boleh macam-macam gitu. Di mana-mana sudah dilarang, 60 ke atas nggak boleh masuk ke mall misalnya. Karena pandemi. Saya kuliah di Jogja, menyelesaikan S1 di Universitas Gadjah Mada, jurusan Administrasi Publik juga. Kemudian S2 saya di Institute of Social Studies Den Haag, Belanda tahun 1991. Kemudian saya menyelesaikan S3 dari Universitas Diponegoro, Semarang, itu dengan spesialisasi administrasi publik juga, jadi konsisten di administrasi publik. Dan hari-hari ini saya mengajar mata kuliah kebijakan publik dan administrasi publik. Selain itu, Pak Rektor mempercayakan pada saya untuk memimpin SDG Center Universitas Bengkulu yang didirikan tahun 2018, Januari 2018. Jadi sekarang sudah ada 3 tahun lebih. Kegiatan-kegiatannya banyak banget, tapi yang prinsip pada hari ini saya ingin berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan tentang apa sih sebenarnya kaitan antara SDGs ini dengan perguruan tinggi atau peran perguruan tinggi dalam pelaksanaan SDGs ini. Oke, banyak banget ya. Bapak masih sibuk banget, saya aja minder loh. Iya. Ini usia muda banget tapi nggak terlalu sibuk-sibuk amat, sementara Bapak yang masih muda juga sebenarnya jiwanya. Masih. Tapi masih tetap semangat, masih tetap produktif dan nggak kalah semangat sama yang muda-muda. Iya, harus dijaga stamina. Iya, dan seperti yang kita bilang tadi, kita bakal bincang-bincang lebih jauh lagi tentang SDG Center itu sendiri. Tapi nanti ya, abis kita istirahat sebentar di segmen kedua nanti. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, tetap di 99,2 Suara Unip FM, radionya Bengkulu. Tar. 5, 4, 3, 2, 1. 99,2 FM Radio Suara Unip Radionya Bengkulu, Akademia Bengkulu. Masih bareng kita berdua di sini, dan di samping kita ada Pak Jonet, masih dengan Pak Jonet dari SDG Center. Buat yang tadi belum sempat kenalan, mungkin ada akun Instagram atau akun sosmed Bapak?
Saya WA. WA aja ya. Itu ada. Instagramnya ada. Ada. Boleh disebutin? Pakai Desantoso kalau nggak salah. Oh iya, ntar yang Nanti kepo, dikasih. kita kasih aja, ntar langsung dicek-cek aja ya. Ada Twitter juga. Iya. Kita kayaknya langsung aja deh, Iya. karena kenalannya udah tadi, Iya. dan kita langsung masuk ke bincang-bincangnya nih Pak. Oke, kita ngomongin SDGs itu sendiri. Mungkin teman-teman akademia masih banyak yang bingung apa sih itu SDGs. Nah, mungkin di sini Bapak bisa membantu untuk menjelaskan tentang apa sih SDGs itu sendiri. Baik. Jadi SDGs itu secara spesifik adalah singkatan dari Sustainable Development Goals. Secara di bahasa Indonesia kan itu adalah tujuan pembangunan berkelanjutan. Singkatannya TPB. Sustainable Development Goals, atau kita setelah ini kita ngomongnya pakai istilah SDGs saja. Ada kawan-kawan mahasiswa yang menyingkatnya SDGs gitu ya. Ya enggak apa-apa, tapi kurang keren. Kerennya SDGs. Nah, kan begitu. Ya lebih ke barat-baratan Nah, ya. bukan barat-baratan, tapi memang bunyinya harus begitu. Jangan sampai SDGs, atau SDGs. SDGs ini adalah merupakan kesepakatan dari berbagai negara di dunia, hampir semua negara di dunia, untuk kita bersama-sama menjaga kelestarian sumber daya alam, kelestarian lingkungan, yang kita berangkat dari kesadaran bahwa bumi yang kita tinggali ini cuma satu. Sementara jumlah penduduk itu sudah hampir 8 miliar. Kalau kita bicara satu bumi diisi dengan 8 miliar, kita bisa bayangkan. Nah, kalau setiap orang itu memenuhi kebutuhannya, kebutuhan dasar, kebutuhan makan, kebutuhan minum, bagaimana kemudian alam itu mampu memenuhi itu? Nah, kita tidak bicara tentang bahwa negara maju itu lebih berwenang daripada negara berkembang, atau saling menyalahkan bahwa penduduk di negara berkembang itu lebih pada merusak alam dalam memanfaatkan sumber daya alam. Tapi kemudian kita sepakat, semua negara sepakat bahwa kalau begitu, ayo sama-sama kita jaga satu bumi ini untuk kehidupan kita bersama dengan strategi yang kita sebut sebagai Sustainable Development Goals. Itu kira-kira begitu inti sarinya. Oke, jadi kesepakatan bersama itu tadi tentang untuk bagaimana kita menjaga dan merawat bumi ini. Yeah. Nah, kalau ngomong tentang goals, berarti ada beberapa tujuan dan banyak itu tujuannya, Yeah, Pak. yeah. Kira-kira apa itu tujuannya, bisa dijelaskan, Pak? Jadi ini Sustainable Development Goals itu ada 17 tujuan. Sebelum saya masuk ke tujuan di SDGs, saya menggarisbawahi bahwa sebenarnya SDGs ini adalah kelanjutan dari program sebelumnya, kesepakatan sebelumnya yang kita sebut sebagai Millennium Development Goals atau singkatannya MDGs. MDGs itu ada 8 tujuan. Selesainya atau periodenya itu tahun 2000 sampai 2015. Nah, ketika 2015 MDGs selesai, negara-negara di dunia itu kemudian bertemu, kemudian bersepakat bahwa ini perlu dilanjutkan karena kita masih membutuhkan gerakan bersama untuk bagaimana membangun dunia ini dengan tetap menjaga kelestarian alam dan sebagainya itu. Maka kemudian disepakati SDGs itu dimulai tahun 2016 dan periodenya akan diakhiri tahun 2030, jadi selama 15 tahun. Nah, beda dengan MDGs, maka SDGs ini sebagai penyempurnaan dan kelanjutan, tujuannya atau goalnya itu ada 17 goal, 17 tujuan. Yang pertama adalah tujuan mengurangi kemiskinan, tanpa kemiskinan. Tanpa kemiskinan ini negara-negara di dunia sepakat bahwa penyebab persoalan sumber daya alam ini rusak misalnya karena ada kesalahan di dalam eksploitasi dan karena juga kita masih banyak warga atau penduduk dunia yang miskin. Maka targetnya adalah pada tahun 2030 itu targetnya adalah zero poverty atau tidak ada lagi kemiskinan. Kemudian yang kedua itu adalah ketahanan pangan atau tidak boleh ada kelaparan. Tidak boleh ada kasus-kasus kelaparan di berbagai sudut di dunia. Kemudian yang ketiga itu adalah kesehatan dan kesejahteraan.
Hari ini kita mengalami pandemi COVID, kita semua mengalami persoalan pandemi COVID, kita harus membiasakan dengan new normal yang selama ini kita sukai, kebiasaan-kebiasaan selama ini kita sudah menjadi bagian dari hidup kita, tiba-tiba harus kita ubah. Ini gara-garanya apa? Gara-garanya satu virus kecil ini yang membuat semuanya menjadi harus diubah. Nah, ketika kita bicara kesehatan, ternyata kita sekarang terbelalak mata kita bahwa kesehatan menjadi persoalan yang sangat-sangat strategis di dunia itu. Gara-gara virus kecil, seluruh kegiatan ekonomi, kegiatan politik, kegiatan olahraga, semuanya macet. Oleh karena itu, negara-negara di dunia ini sepakat untuk memastikan bahwa kesehatan masyarakat harus betul-betul dijaga. Dan juga kesejahteraan, kaitannya kesehatan masyarakat dan kesejahteraan. Kemudian yang keempat itu adalah pendidikan berkualitas. Pastilah untuk menjaga segala apa yang ada di bumi ini dibutuhkan kemampuan, pengetahuan, kualitas sumber daya manusia dan sebagainya. Oleh karena itu pendidikan berkualitas itu harus ditingkatkan. Kemudian yang kelima itu adalah kesetaraan gender. Jadi harus tidak ada lagi cerita tentang perbedaan kesempatan antara laki-laki dan perempuan, tidak ada lagi cerita tentang bahwa ada perbedaan-perbedaan perlakuan, ada perbedaan kesempatan antara laki-laki dan perempuan, itu harus dihilangkan. Kemudian yang keenam itu adalah sanitasi dan air bersih. Ini harus disediakan. Negara-negara di dunia itu harus memastikan bahwa setiap penduduk itu memiliki kesempatan untuk mengakses sanitasi yang baik dan air bersih. Hari ini kita diminta untuk selalu cuci tangan, tapi Anda bayangkan kalau air saja nggak ada. Jadi bagaimana cuci tangannya? Nah, ini baru 6 ini. Iya. Nah, gimana kita teruskan? Kita lanjut aja dulu. Boleh. Kita oke. Sebelum kita lanjut, mau dipotong dulu sebentar. Tadi Bapak dibilang tadi untuk ada kesehatan, ada juga kemiskinan dan kelaparan. Nomor 2, tidak ada kelaparan. Nah, berhubungan dengan kita COVID ini, bagaimana kan kita tahu sendiri, udah mulai banyak nih, udah ada yang mulai sedikit meringis, mungkin bisa dibilang tentang masalah kelaparan karena banyak yang kena PHK juga, ada kesehatan terutama karena banyak yang udah takut ke dokter karena sakit dikit udah mulai dibilang itu. Dari SDGs sendiri itu gimana tuh tanggapannya, Pak? Iya, makasih. Jadi ini kalau kita flashback ke belakang ya, jadi SDGs itu dirumuskan tahun 2015. Jadi 2016 adalah tahun pertama. Sekarang ini masuk tahun keempat, tahun 2020. Nah, pada saat awal-awal dicanangkan itu, kita tidak pernah menduga ada satu bencana yang luar biasa ini. Jadi target, jadi semua tujuan itu, masing-masing goals itu, dia punya target-target. Jadi 17 goal itu ada 169 target, kemudian ada sekian indikator itu. Nah, seperti misalnya tanpa kemiskinan. Tanpa kemiskinan itu targetnya tahun 2030 itu 0. Nah, bagaimana cara mengukurnya? Itu ada beberapa ukuran. Nah, kemudian bagaimana tentang kelaparan, bagaimana tentang kesehatan masyarakat dan sebagainya, semuanya target. Tapi asumsinya adalah pada situasi normal. Oke. Jadi ada dua situasi. Yang pertama, kalau situasinya tidak diintervensi, misalnya pemerintah sekarang sedang melakukan pembangunan kesehatan, pembangunan pendidikan, pembangunan mengatasi masalah kemiskinan itu normal saja, maka target-targetnya itu ada berapa persen yang akan tercapai. Nah, kalau mau SDGs betul-betul tercapai harus ada intervensi tambahan. Nah, ketika kemudian ini berjalan sampai dengan akhir tahun 2019 semuanya oke, masuk di dalam rancangan kita tercapai. Tapi begitu sampai akhir 2019 mulai ada virus, kemudian awal tahun 2020 kemudian kacau ini. Jadi target-target yang disepakati sampai 2030 ini harus direstrukturasi lagi, disesuaikan lagi. Oleh karena itu misalnya sekarang ada COVID ini, kaitannya dengan pekerjaan, kaitannya dengan orang mulai kelaparan dan sebagainya. Ini harus dirancang lagi, ini harus diperbincangkan lagi. Jadi secara mau tidak mau harus berubah
berubah target. Ada dua kemungkinan. Yang pertama merubah targetnya. Yang kedua memperpanjang capaiannya. Tidak lagi 2030, tapi diundur 2035 atau 2040 baru sampai ke sana. Karena ini ada dalam satu perjalanan itu, misalnya nih kalau kita mau ke Curug, itu kita bawaannya itu hanya satu roti. Tapi nggak tahu di gunung sana itu ada pohon roboh, sehingga kita tidak bisa jalan terus, terpaksa harus berhenti di situ 3 jam 4 jam. Roti tadi kan nggak cukup, karena kita harus bagaimana menyelesaikan persoalan ini. Persis dengan kasus kesehatan ini, ketika ada COVID ini semuanya harus dievaluasi lagi. Kalau gitu bagaimana? Bagaimana mengatasi kelaparan, bagaimana mengatasi persoalan kesehatan masyarakat ini? Negara-negara dunia belum bersepakat ini, karena masing-masing masih sibuk dengan urusan masing-masing, termasuk Indonesia. Semuanya masih merundingkan gitu ya. Iya. Nanti akan ada pertemuan jika ini sudah dikatakan aman begitu, akan ada pertemuan dunia lagi untuk mendiskusikan mengenai target-target itu. Tapi sementara itu belum ada diskusi tentang itu, masing-masing negara dipersilakan untuk menyelesaikan persoalannya sendiri-sendiri. Oke, jadi buat teman-teman yang penasaran tadi, jadi di SDG sendiri belum ada pertemuan antara negara-negara, karena ini kan SDG sendiri kesepakatan dari seluruh dunia. Jadi difokuskan untuk mengatasinya sendiri-sendiri dulu sampai nanti kondisinya lebih kondusif untuk melakukan pertemuan. Oke, Pak, kayaknya masih banyak tujuan yang belum dijelaskan, tapi kita istirahat dulu sebentar. Dan buat yang penasaran, apalagi tujuan-tujuan yang ada dalam SDGs itu sendiri, jangan kemana-mana, tetap di 99,2 Suara Unip FM, radionya Bengkulu. 99,2 FM, radio Suara Unip, radionya Bengkulu. Akademia Bengkulu masih bareng Nofri dan Pak Jonet di sini dari SDG Center. Nah, buat yang tadi mungkin udah kita bincang-bincang, kurang lebih mungkin udah hampir setengah dari tujuan-tujuan dari SDGs itu sendiri. Jadi udah sampai yang nomor 6, yaitu bagian dari air dan sanitasi ya Pak? Iya. Dan mungkin untuk menghemat waktu kita langsung aja kali ya ke tujuan selanjutnya untuk dijelaskan. Iya. Jadi tujuan yang ke-7 itu adalah energi bersih dan terjangkau. Ini maksudnya adalah alternatif energi termasuk listrik dan sebagainya itu misalnya. Kita tidak lagi tergantung pada air, tapi bisa saja memanfaatkan yang lain lagi. Yang penting adalah energi bersih dan terjangkau. Terjangkau itu artinya masyarakat bisa membayar itu. Kemudian yang ke-8 itu adalah pekerjaan yang layak buat seluruh penduduk. Jadi tidak boleh lagi ada pengangguran. Semua orang harus bekerja dan pekerjaannya layak. Jadi kalau sekedar bekerja banyak, tapi banyak juga yang pekerjaan tidak layak. Nah, ini harus dihindari. Oleh karena itu salah satu targetnya adalah, atau satu tujuannya adalah tidak ada lagi pengangguran di dunia itu. Yang ada adalah semua penduduk bekerja yang layak. Kemudian nomor ke-8 itu pekerjaan. Ke-8 ke-9. Ke-9 ya? Ya. Oke, kalau ke-9 itu dia bicara tentang inovasi dan infrastruktur. Jadi tetap saja kita kembangkan semua hal yang berkaitan dengan bagaimana mendukung aktivitas ekonomi, aktivitas kehidupan masyarakat dan sebagainya dengan pengembangan infrastruktur, inovasi dan sebagainya silakan. Tetapi tetap saja kaitannya dengan menjaga kualitas sumber daya alam, jangan sampai merusaknya. Kemudian yang ke-10 itu adalah tidak ada lagi kesenjangan. Kesenjangan itu artinya baik kesenjangan upah misalnya, tidak ada lagi ceritanya yang gajinya tinggi banget, sebenarnya yang lain rendah banget, yang di tengah-tengah nggak ada gitu. Jadi muncul gap penghasilan begitu, nggak boleh. Itu nanti pelan-pelan ya, walaupun tidak mudah, tapi pelan-pelan gapnya diperkecil. Jadi tidak ada lagi gap besar banget yang terlalu tinggi dan terlalu rendah, tapi ada di tengah-tengah. Kalaupun ada perbedaan, tidak terlalu besar, itu sampai yang 10 gitu. Oh, bentar. Untuk masuk dari kesenjangan gaji tadi, gap yang terlalu besar, itu maksudnya pekerjaan yang setara, tapi gaji yang berbeda, atau gimana Pak?
Pekerjaannya boleh apa saja, tapi penghasilannya rata-rata itu kalau dijajarkan begitu, jangan terlalu ada gapnya. Oh, walaupun itu Pekerjaannya ada, apa saja. walaupun ada itu perbedaan pekerjaan yang cukup jauh kayak karyawan dan bos gitu. Ketika kita bicara tentang struktur itu silakan, ya. Tetapi misalnya begini, tidak boleh ada yang di bawah upah minimum regional misalnya. Sementara ada yang penghasilannya berlipat-lipat, tapi yang di bawah UMR ini banyak banget. Oleh karena itu yang di bawah UMR ini dinaikkan sampai kemudian terus naik mendekati yang di atas UMR, kemudian mendekati yang layak begitu loh. Tidak boleh ada gap, itu artinya bahwa bedanya jangan terlalu jauh. Pastilah kalau anak buah dengan bos pasti. Iya. Tetapi kalau anak buah dengan anak buah yang lain, bandingannya begitu. Kalau misalnya gaji yang terendah itu yang sebaiknya atau yang manusiawi itu, misalnya ya 1 bulan 5 juta misalnya. Nah, diusahakan penghasilan masyarakat itu mendekati 5 juta itu loh. Jangan ada yang di bawah sekali, misalnya 1 juta saja, sehingga itu jauh banget gitu loh. Oke, berarti harus layak gitu Pak. Layak. Intinya layak. Jadi kesenjangan itu artinya jangan sampai kemudian gaji yang diterima atau upah, kalau gaji kan kesannya di PNS atau di swasta, upah yang didapat dari pekerja itu antara satu orang dengan orang lain, satu pekerjaan dengan pekerjaan lain juga jangan terlalu terjadi kesenjangan atau ketimpangan. Kesenjangan juga bicara juga tentang pembangunan di Jawa jangan terlalu maju, pembangunan di luar Jawa tidak terlalu maju dan sebagainya, sehingga banyak sekali hal yang berkaitan dengan kelemahan pembangunan ada di luar Jawa, sementara di Jawa semuanya tersedia misalnya. Itu jangan juga, itu namanya kesenjangan juga. Lebih merata lah. Nah gitu, jadi kalau di Jawa itu ada jalan tol, ya kita punya jalan tol. Kalau di Jawa ada listrik, kita punya listrik, kan begitu loh. Ya kalau di Jawa itu sinyal Telkomsel misalnya itu tidak pernah putus dari Jakarta sampai Surabaya, itu tidak pernah kurang dari 4 itu kekuatannya. Di luar Jawa juga begitu mestinya. Jangan pula kalau kita pas lagi ke mana Bengkulu Selatan itu sampai di mana itu Sukaraja sudah sinyalnya tinggal 2. Nanti agak ke situ lagi tinggal 1. Bahkan ada satu lokasi yang sinyalnya sudah ada. Udah hilang. Itu artinya masih ada ketimpangan, kesenjangan. Kira-kira gitu. Oke. Itu 10. Iya. Sekarang kita ke 11. 11 adalah kota dan pemukiman yang nyaman, yang sehat. Ya, sehingga kalau bicara tentang penjagaan sumber daya alam itu adalah kita menciptakan kota-kota di mana itu menjadi tempat bermukim, tempat tinggal masyarakat, tinggal yang sehat, yang nyaman, yang ideal sekali. Ideal sekali itu identik dengan tidak ada kumuh, tidak ada sampah sembarangan di sembarang tempat. Kemudian itu pembangunan kotanya ditata sedemikian rupa, seluruh penduduk pasti mendapat air tadi, kemudian ada sanitasinya. Kalau hujan itu jangan sampai ada banjir, bagaimana caranya, tempat pembuangan sampahnya jelas dan sebagainya. Itu artinya tujuan yang ke-11 itu, ya kan? Nah, tujuan yang ke-12 itu adalah perubahan iklim ya, perubahan iklim. Jadi kita memastikan bahwa perubahan iklim ini tidak semakin parah. Kita menyadari bahwa ada perubahan-perubahan iklim jika kita bandingkan dengan sekian tahun yang lalu, sekian puluh tahun yang lalu. Saya tidak jauh-jauh contohnya. Kemarin kita di Bengkulu ini itu relatif sejuk, tapi beberapa tahun terakhir ini terasa panas banget. Di Curup itu sekarang sudah panas. Dulu sejuk, kalau kita pergi ke rekreasi ke Curup itu pikiran kita adalah tempat yang sejuk, sekarang pun panas. Itu artinya terjadi perubahan. Nah, perubahan iklim ini mempengaruhi kehidupan baik manusia maupun tumbuh-tumbuhan maupun hewan, binatang dan sebagainya. Oleh karena itu semua negara di dunia sepakat bahwa kita harus bisa mengembalikan, bukan mengembalikan dalam arti seperti kemarin, tapi menjaga jangan sampai semakin rusak, semakin iklimnya tidak jelas lagi kecenderungan kerusakannya. Kemudian yang ke-13 itu adalah ekosistem lautan. Di bawah laut ini ada kehidupan, tetap harus juga kita jaga. Ini sumber segala macam.
Selain untuk makan, kita makan hasil lautannya ini sebenarnya ada potensi sumber daya alam yang luar biasa di dasar laut itu yang bisa dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Tapi juga jangan sembarangan eksplorasinya. Masa cari ikan kecil saja karangnya sampai dibom, ya gitu ya. Ada beberapa nelayan kita biasanya kan untuk cari ikan karangnya dibom misalnya kan gitu, atau dikasih racun atau itu malah merusak. Nah itu rusak, itu nggak boleh ceritanya. Jadi tetap harus dijaga kehidupan di bawah laut. Kemudian yang ke-14 itu adalah ekosistem daratan. Jadi hutan, kemudian sungai ini harus dijaga. Jangan sampai kemudian rusak. Kemudian hutan lindungnya harus ini. Kemudian tempat-tempat yang memang itu tangkapan air, di mana ada sumber-sumber air. Kalau kita lihat air itu pasti ada hulunya, ada mata airnya. Tapi kalau ini tidak dijaga, maka mata airnya akan kering dan sungai ini akan menjadi rusak. Ini salah satu contohnya aja untuk goal 14 ya. Kemudian goal 15 itu bicaranya tentang saya kok kelupaan. Ke-15 itu adalah ekosistem daratan ya. Ekosistem daratan. Kemudian yang 16 itu adalah perdamaian. Kita ini bagaimana bisa menjaga sumber daya alam dengan nyaman, membuat kota yang bagus, membangun kesehatan, pendidikan. Kalau di antara kita terlalu sering konflik, ada peperangan di mana-mana antara satu negara dengan negara yang lain, ada perang saudara, ada perang antar negara. Oleh karena itu perdamaian menjadi penting. Jadi supaya bumi ini sama-sama bisa kita kelola dengan baik, maka diusahakan tidak ada perang lagi, perdamaian dikembangkan. Kemudian yang ke-17, ujung dari semuanya itu adalah perlu kerjasama atau kemitraan di antara negara-negara, seluruh negara di dunia itu. Bagi negara yang maju sudah bagus, misalnya di Inggris, di negara-negara Eropa, di Amerika, tujuan-tujuan dari SDGs ini sebenarnya sudah tercapai mereka. Sementara di negara berkembang, termasuk di Indonesia ini, ada banyak tujuan yang belum tercapai. Tentunya itu butuh dana. Oleh karena itu, negara-negara maju yang sudah selesai urusan pencapaian tujuannya dan masih kelebihan dana, diminta kerjasamanya untuk membantu negara-negara yang belum bisa mencapainya itu untuk bisa juga ikut mencapai itu. Karena apa yang dihadapi negara berkembang pasti berbeda dengan negara maju. Itulah kunci dari semua goal ini, itu adalah pada goal yang ke-17, yaitu kemitraan atau kerjasama seluruh dunia untuk bisa mencapai itu. Ini kira-kira yang diemban dari gerakan SDGs ini sampai dengan tahun 2030. Oke, jadi bisa kita lihat tadi dari 17 kesimpulan itu ternyata bukan hanya menjaga dan merawat bumi kita sendiri ya, tapi lebih ke mengembangkan hingga kita dapat mencapai 17 goals atau tujuan ini di target-target atau waktu-waktu tertentu. Atau lebih tepatnya di tahun 2030. Itu untuk semua 17 goals itu. Iya, jadi buat teman-teman tadi udah mencakup keseluruhan dari mulai pendidikan, infrastruktur dan juga kesehatan, kemudian sumber daya alam, bahkan udah mencakup semuanya di sini. Jadi udah lengkap. Kayaknya kurang apa lagi coba kalau kita masih belum sayang dengan bumi kita sendiri. Dan buat teman-teman juga, buat yang punya pertanyaan, nanti juga bisa langsung hubungi kita di nomor 0822 799050002. Dan sembari kita nunggu teman-teman semua yang ingin bertanya, kayaknya kita break dulu. Sebelum break, bisa nggak saya berikan? Jadi ada dua diskusi yang mesti kita selesaikan siang ini. Yang pertama adalah mengapa Indonesia harus menjadi bagian dari itu. Yang kedua, itu nanti perguruan tinggi. Di nanti pas di perguruan tinggi ya. Segmen berikutnya, Pak. Jadi itu tadi untuk mengingatkan teman-teman, karena nanti kalau diingetin di ujung-ujung malah nggak sempat nanti. Jadi kita ingatkan agak di tengah-tengah saja. Siap. Dan baik Akademia Bengkulu, buat kamu yang masih penasaran kelanjutan pembahasan kita, nanti kita lanjutkan, jadi jangan kemana-mana, tetap di 99,2 FM Radio Sauroni, radionya Bengkulu.